tadi kan semuanya sudah belajar ya tentang keanekaragaman hayati. Nah, coba untuk mengingat-ingat apa tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 apa aja? Ayo jangan lihat papan, coba. Gen. Iya, benar gen 1. Terus coba Najwa. Spesies. Kurang 1 lagi, siapa yang bisa menjawab? Ekosistem. Ekosistem, semuanya pinter. Nah, kemudian coba kita tarik ke yang ekosistem. Ekosistem kan ada banyak. Coba contoh sebutkan ada apa aja? Laut. Laut, coba. Darat. Iya, di darat tuh ada ekosistem apa aja? Gurun. Gurun, ini pintar. Terus Hutan. hutan, pintar. Nah, sekarang coba bandingkan. Coba ya, biar kalian paham. Coba bandingkan apa sih perbedaannya antara keanekaragaman yang ada di ekosistem hutan sama di ekosistem laut deh. Apa yang bikin beda di antara keduanya? Kalau laut air. Yang keras. Kalau laut ada airnya. Kalau laut ada airnya. Terus coba lagi yang bikin beda apanya sih? Hewannya. Hewannya, pintar. Kalau di laut ada apa aja, Zizi? Ikan. Ikan. Terus terumbu karang. Terus Ubur-ubur. ubur-ubur. Terus apa lagi? Bintang laut. Bintang laut. Sedangkan kalau di hutan beda tak itunya? Hewannya beda. Hewannya beda. Tumbuhannya beda juga apa enggak? Beda. Beda juga. Nah, itu namanya keanekaragaman. Di hutan sama laut itu keanekaragaman ekosistem. Terus di hutan sendiri beda-beda kan? Ada hewan apa aja? Ada tumbuhan apa aja? Coba. Ada bunga. Di hutan ada bunga. Ya, terus ada apa lagi? Pohon. Pohon. Terus yang keras deh biar masuk ke videonya. Hewannya ada apa aja? Hewannya harimau. Harimau. Terus Burung. burung. Terus Ayam. ayam. Di hutan ada ayam juga. Iya, nggak apa-apa ada ayam hutan. Berarti itu menandakan bahwa di hutan itu ada banyak Hewan. iya, ngerti. Iya, ada banyak apa ini? Spesies. Ya, kan apa? Pohonnya juga banyak, ada pohon banyak kan di hutan? Ya, iya gitu. Nah, terus dari tadi yang keanekaragaman ekosistem apa aja tadi yang disebutkan? Ekosistem laut. Laut, terus Hutan. hutan. Nah, gitu ya. Kalau yang spesies tadi contohnya apa? Spesies hewan. Ikan. Iya, ikan, harimau, gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba bayangkan kalian kan suka ini ya, Zizi sama Najwa sama-sama suka snorkeling, iya apa enggak? Suka. Suka. Nah, coba kalau snorkeling itu kelihatan terumbu karang apa enggak? Kelihatan. Nah, coba bayangkan atau ingat-ingat waktu kalian snorkeling pas mengamati terumbu karang itu ada apa aja di dekat terumbu karang itu? Banyak apanya? Ikan. Banyak ikannya. Nah, kayak di bangsering itu ya, ikannya itu kira-kira warnanya beda-beda atau sama? Ada yang beda. Ada yang beda, ada yang sama. Nah, ikan yang warnanya oranye, biru, hitam, kuning itu menandakan keanekaragaman yang mana dari ketiganya ini? Spesies, benar. Kan ada, sebutkan coba ikannya, contohnya ada apa aja di sana? Ikan nemo. Ikan nemo. Ikan hiu. Iya ada ikan hiu juga ya di waktu kalian snorkeling itu. Nah, berarti itu menandakan keanekaragaman spesies. Nah, oke, pintar semuanya. Nah, terus kita ambil contoh hiu tadi. Hiu ya, bisa membayangkan hiu yang ada di penangkaran waktu itu termasuknya mangsa atau predator kalau di laut. Predator. Berarti hiu itu yang memangsa ikan-ikan kecil. Nah, terus kalau misalnya hiunya itu diburu secara besar-besaran terus hiunya punah, yang terjadi apa? Coba.
hiu menjadi langka. Hiu menjadi langka. Terus apalagi ada yang bisa menyebutkan kalau kan hiu tadi memakan ikan-ikan kecil. Kalau hiunya gak ada, gimana? Laut menjadi penuh dengan ikan kecil. Iya betul, lautnya menjadi penuh dengan ikan-ikan kecil. Sedangkan ikan kecil itu juga akan memakan plankton gitu ya, yang mana itu juga menghasilkan oksigen di bumi. Jadinya kalau hiunya habis, ikan-ikan kecil makin banyak dan tidak terkendali. Nah, terus misalnya juga tadi kita ngomongin tentang harimau di hutan, ya. Harimau itu posisinya sama apa enggak sama hiu? Kalau hiu tadi predator di laut, kalau predator yang di hutan apa tadi? Harimau. Harimau, beruang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya harimaunya diburu secara besar-besaran, misalnya diambil kulitnya, diambil taringnya atau yang lain, dibuat hiasan atau diburu, dibuat berbagai tujuan kayak gitu, itu dampaknya gimana? Punah. Ya punah. Nah kalau harimaunya punah, harimau di hutan makan apa? Coba. Makan daging. Iya, maksudnya hewan. Hewannya apa? Coba. Kelinci. Kelinci, terus apa? Hewan yang berdaging itu. Iya, apa lagi? Herbivora di hutan? Rusa. Rusa, kelinci, rusa, zebra. Nah kalau harimaunya punah, gimana? Rusanya jadi banyak. Rusanya jadi banyak. Nah kalau rusanya terlalu banyak, rusa itu kan makan daun, makan rumput gitu ya. Nanti itu akan menyebabkan yang namanya overgrazing. Overgrazing itu kayak karena rusanya banyak banget, terus yang makan, terus nanti dia itu akan berkompetisi buat makan daun yang ada di hutan. Akhirnya rantai makanannya menjadi tidak terkendali gitu ya. Semuanya pernah tahu rantai makanan kan? Kayak coba yang pertama apa kalau di hutan? Yang pertama rumput kan, misalnya ada rumput. Habis gitu rumput dimakan Rusa. rusa. Habis gitu rusa dimakan harimau. Nah kalau harimaunya gak ada, rusanya jadi berkembang makin banyak. Sedangkan rusa ini makan Tumbuhan. rumput, makan tumbuhan. Nah kalau rusanya makan tumbuhan, secara rusanya banyak banget nih, maka tumbuhannya juga akan kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya si rusa itu sendiri. Jadi harimau itu sebagai predator harus tetap dilestarikan. Supaya apa? Ya supaya untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem itu sendiri. Itu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian, nah sekarang Bu Guru juga mau tanya. Nih, menurut kalian mana yang lebih penting? Mencegah penebangan hutan atau menghentikan penangkapan ikan secara berlebihan di laut? Mana yang lebih penting? Mencegah. Yang pertama ini ya. Yang pertama mencegah menebang pohon berlebihan. Terus yang kedua mencegah menangkap ikan secara berlebihan. Mana yang lebih penting? Yang mencegah. Yang mana? Yang mencegah menebang pohon. Kalau Najwa, menurut Najwa mana yang lebih penting? Sama, mencegah menebang pohon berlebihan. Kenapa? Kenapa kok itu lebih penting daripada mencegah penangkapan ikan secara berlebihan? Karena pohon mengeluarkan oksigen. Terus biar polusinya juga semakin berkurang. Terus memangnya kalau ikan di laut boleh ditangkap secara berlebihan? Tidak. Berarti yang mana? Kenapa kok nggak boleh ditangkap secara berlebihan? Karena nanti spesies di laut makin menipis. Karena keanekaragaman di laut spesiesnya juga semakin menipis.
Jadi mana yang lebih penting kalau gitu berarti? Dua-duanya. Dua-duanya penting gitu ya. Nah, hebat semuanya. Nah, misalnya Zizi kan suka bikin TikTok ya. Ya. Iya. Najwa nih juga punya akun-akun IG banyak kan. Coba dari pelajaran ini kalian bisa menciptakan sesuatu apa untuk kasih tahu orang-orang di luar sana kalau keanekaragaman hayati itu penting untuk menjaga, untuk melestarikan. Pembelajaran. Apa? Kalian kan punya TikTok, punya IG. Apa yang bisa kalian buat? Coba biar orang-orang itu tahu kalau nggak boleh menebang pohon, kalau nggak boleh. Pembelajaran tentang keragaman hayati. Iya, pintar memberikan edukasi Mengajak. gitu ya, mengajak kayak gitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya karena anak-anak semua sudah punya ide tentang kampanye untuk melestarikan keanekaragaman hayati, jadi silahkan dibikin videonya ya. Minggu depan kita tonton bersama-sama di kelas. Oke? Oke. Oke.